Tak ingat lagi kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap 5 waktu kita bermohon kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Untuk apa itu, Pak? Untuk menenggelamkan, jangan sampai kita menghambakan diri kepada harta dan tahta. Jangan menghambakan diri kepada kekayaan dan kekuasaan. Yang kita hambakan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Sehingga wujud penghambaan kita itu hanya kepada Allah. Jadi dalam hal ini, kemana kaji kita, biar tenang Bapak Ibu dalam beribadah kepada Allah. Apapun kenyataan, hari-hari berganti hari, bulan, tahun, nggak terasa kita sudah 36 tahun, 38 tahun tadi Abang bilang. Kurang lebih kalau kita umur 55 tahun. Tapi nggak perlu kita pikirkan, kenapa? Kita cuma menuhankan Allah, bukan menuhankan harta dan tahta. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ad-Dariyat di ayati 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minul abdu imana kullah hatta yatrukul kadhiba minal mazahah wa yatrukul mira' wa yatrukul mira wa in kana shadiqa. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian beserta anak-anak kami, jemaah ba'da sholat subuh di hari Jumat
yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah masjid amal. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia di pagi yang luar biasa ini. Sampai menanti kita menjelang qomat tadi. Biasa yang diamalkan orang-orang yang lagi bersuduk. Di saat setelah selesai sholat qobliyah subuh. Menunggu datangnya qomat. Selalu membaca dengan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai nanti datang, kalau di masa suluk itu sampai 1 putaran tasbih baru masuk qomat. Itu dia. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebesaran-Mu ampunilah aku dan aku bertobat hanya kepada-Mu. Maka inilah yang ditempatkan kepada kupasan kaji kita, rasa syukur yang luar biasa di Jumat yang penuh berkah. Maka Allah perkenankan buat kita semua untuk dapat melangkah di masjid amal yang kita cinta. Yang alhamdulillah ini yang termasuk jemaah yang paling banyak. Ya. Yang jemaah yang paling banyak. Alhamdulillah, biasanya bisa dihitung. Ini tak payah saya ngitung lagi. Alhamdulillah. Salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kaji kita tadi surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ditemani dengan hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, la yu'minul abdul imana kullah hatta yatrukul kadiba minal madaha wa yatrukul mira'a in kana shadiqa. Sadaqallahul azim. Dari firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56 tadi dapat kita pahami bahwa kita tidak diciptakan kecuali untuk menyembah Allah. Sederhana ayatnya ini, tapi itu kuncinya tuh. Kenapa saya katakan sederhana? Ya memang semua nyembah Allah. Tapi di lidah. Ini kajian tauhid nih. Nanti ada kupasannya itu, ngapa Allah dan Rasulullah ngasih pahala besar sholat di masjid maksudnya? Apa? Kalau hanya sholat berjemaah aja, ngapa? Tak ada bedanya dengan sholat berjemaah di rumah. Ajak bini, ajak anak, panggil cucu, panggil menantu, semua kumpul, penuh rumah itu. Kalau cuma itu yang bapak dan ibu dapat, tiada guna. Oh, sedap kajian ini. Ini orang tauhid. Cocok bapak, abang panggil lagi, tak cocok, nggak usah panggil lagi, dosa nanti. Kita pegawai Allah, bukan pegawai amplop. Ketika ayahanda dan bunda, bangda, kakanda sekalian, Pak Ete, Ma Ete, Uni dan Uda, di saat sholat berjemaah nih,
Yang biasanya nampak sebelah kanan, sebelah kiri, belakang awak, depan awak, tak nampak. Bertanya tuh, mana udah tuh? Mana Uni itu? Kenapa tak nampak Pak Etek itu? Ya mana Mak Etek itu? Habis sholat nih kita tengok orang tuh. Ini enggak, orang pas sudah meninggal baru datang semua sibuk. Kenapa kita tidak mencegah dia biar tidak meninggal? Di saat dia sakit kita datangi untuk menghibur, datang sehat dan beriman kepada Allah lebih mantap. Sampai sini paham Pak? Bang, sampai sini paham Bang? Kenapa Bang tunggu lagi? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Atau meninggal sibuk kita baru berdatangan jiran tetangga. Baru tahu lah tadi. Abang, lama kau tak datang. Mana aja kau nampak? Kau tak nampak-nampak. Di situ pun orang bertakjah, di situ pun kita kenalan. Kapan kau pulang? Katanya kau di Jakarta. Katanya kau di Aceh. Katanya kau di Palembang. Katanya kau Jatinegara. Sampai sini paham, Bu? Paham? Mengapa tidak kita amalkan lagi sunnah Rasul tuh? Ya, ini dia. Sampai sini udah paham ya Pak? Kalau Bapak cuma ngambilkan pahala yang sholat berjemaah di masjid, enak kali Allah tuh ngasih pahala besar sama kita. Mana hikmahnya? Di mana prosesnya? Di mana perjuangannya? Mengapa logikanya Allah tadi ngasihkan pahala besar sholat berjemaah di masjid? Biar ketika bapak dan ibu di saat tak melihat tadi ada jemaah yang selama ini bersama kita, tiba-tiba tak nampak, datangi dia. Ngapa dia tak datang? Dengarlah semuanya di lingkungan Masjid Amal nih. Sampai penghuni di sungai itu pun terdengar semua itu. Sedih orang tuh. Tahu, bukan sedih orang tuh, sedih jin-jin tuh. Udah dikasih sempat sama kita. Makanya lingkungan Masjid Amal ini kayak gila sedapnya nih, dekatnya. Tahu udah dekat kayak gini pun tak tahu dia mana yang sakit, mana yang enggak. Dah ajab lah itu, kiamat dah datang tuh. Izin ya Pak. Izin ya Bu. Tambah lagi peringatan tadi, berita duka, egois saya semua. Awak aja yang sedih, mak ayah awak tadi pergi, pulang kampung ke akhirat sana. Tapi tak dibahas yang mak ayah tadi senang kali mau jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, hilang citanya. Entah siapa yang ngajar itu. Mudah-mudahan tobat lah yang ngajar itu. Diajarinya jemaah tadi pada egois semuanya. Berita duka, itu kan egois itu. Kita aja yang berduka kepergian orang yang kita cinta untuk mengakhiri hidupnya di dunia dan masuk ke dalam kuburan. Tapi nggak pernah kita bahas dia bercita si almarhum, almarhumah di saat ingin berjumpa dengan Allah. Bagaimana pedihnya dia sakitnya. Kita nanti udah meninggal kawan tuh baru sibuk nunjukkan tadi aktingnya. Kenapa? Itu Allah siapa kau pikir? Waktu hidup minta air minum pun tak dikasihkan. Tak ada yang tahu. Tapi pas waktu ada orang datang bertakjiah semua sibuk meneteskan air mata. Kenapa? Biar cocok itu dapat warisan yang paling tinggi. Tak dibayangkan ya dia pun mati nanti besok kayak gitu coba. Ini teman-teman YouTube belak-belakan aja kita ini. Ini yang maksud hamba nih yang tadi disebutkan tadi sederhananya ayat nih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Tapi siapa yang kita sembah Bang? Apa yang kita sembah Bu? Uni, udah. Apa yang kita sembah? Harta dan tahta itulah. Semua sholat. Nanti udah datang pilkada nih, wali kota bentar lagi memilih, udahlah mulai tak percakapan BKM masjid satu dan BKM masjid yang lainnya. Lain mungkin yang dukungnya.
Semua udah matanya tuh warna lembaran biru sama lembaran merah. Nanti perkara mau ngomong nanti semua sibuk dan susah. Entah kenapa lo wali kota itu, entah kenapa lo gubernur tuh, entah mengapa lo presiden tuh. Tak ingat lagi kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap 5 waktu kita bermohon kepada Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Untuk apa itu, Pak? Untuk menenggelamkan, jangan sampai kita menghambakan diri kepada harta dan tahta. Jangan menghambakan diri kepada kekayaan dan kekuasaan. Yang kita hambakan diri kita hanya kepada Allah yang Maha Rahman. Sehingga wujud penghambaan kita itu hanya kepada Allah. Ngapa abang tadi diciptakan Allah? Sampai berapa umur abang baju kaos merah ini? Sedap kali nengoknya, cantik kali baju kaosnya. Bang, berapa umur abang? Ada 58? 55? 55. Karena wibawanya itu tertambah saya 3. Jadi 58. Jadi, ya. Taruhlah kita dari masa balik umur 16-17 tahun. Ya kan, Bang? 5 tahun abang tuh lebih tua daripada awak. Umur 50, tapi kelihatan kayak umur 5 tahun ya. Kenapa kajiannya, Bang, yang saya tanyakan ini? Panjang kali proses tuh, 1 tahun 365 hari. Abang dari 17 tahun sampai ke 55, 38. 38 kali 365 hari, ya itu nggak usah ditotalkan lagi, penting kita. Cuman yang satu dicari. Apa yang dicari tadi? Betul nggak kau menyembah Allah? Apa yang kau sembah itu adalah wali kotamu, gubernurmu, DPR-mu, orang kayamu, orang berkuasamu, itukah yang kau sembah atau Allah? Maka di ceramah saya kemarin di PKBS, pengajian keluarga Binjai sekitarnya, orang-orang Minang dan sekitarnya itu ya, Jatinegara pas waktu itu, di Keluaran Nangka pas waktu itu. Situ saya bilang, jangan tuhankan amalan-amalan kita tuh, yang dituhankan Allah. Jadi ibu-ibu tak akan susah ketika ustadz, banyak kali ustadz yang masuk, udah pengajian Jumat Barokah, ditambah lagi pengajian mak-mak, pengajian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada lagi sempat pesta, Pak. Semua ustadz ngasih amalan, pening ibu nih, gara-gara amalan kolesterol naik. Gara-gara amalan muncul tadi asam urat. Mikir, harusnya amalan tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dengan mengingat Allah, amalan itu kan untuk mengingat Allah. Tenangkan hati. Tapi karena apa? Karena menuhankan amalan itu. Hamba sengaja hamba tes tadi. Rupanya alhamdulillah istiqomah masjid amal nih. Tidak ada kita sombong-sombong dengan segala ketaatan kita. Kalau udah dia tadi taat kepada Allah, jatuhlah kesombongan itu. Jatuhlah keangkuhan itu. Itu dia. Inilah yang kita maksud. Bahwa ketika bapak dan ibu, abangda dan kakanda, anak-anak sekalian, terutama kita yang sudah mendapat taklif ini, mendapatkan beban dari Allah untuk bisa dapat menunjukkan cinta kita kepada Allah hingga Allah mencintai kita, pahami hanya Allah kita sembah. Maka beragam-ragam bentuk suasana, keadaan, kenyataan yang datang di depan mata kita, kita hanya tersenyum. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini milik Allah, balikkan kepada Allah. Makanya disebut duka cita. Saat berduka sedih kita balikkan kepada Allah karena kita milik Allah. Saat bercita kita balikkan kepada Allah karena kita milik Allah.
Berduka kita tadi karena mak ayah kita, orang yang kita cinta tadi meninggal dunia, maka kita harus paham cita dari mak ayah kita atau saudara kita yang meninggal dunia tadi. Karena dia sudah menahan sakit itu capek kali. Kita tak merasa capek dia. Belum lagi perasaannya, merasakan tadi anak menantunya susah gara-gara dia. Ya Allah, cepatlah kau ambil aku ya Allah, tapi aku nggak mau bunuh diri. Karena apa? Kau tutup pintu surga tuh bagiku. Hati-hati Pak Ibu, jaga anak-anak kita, keluarga kita. Jangan sampai bunuh diri, kekal di api neraka, khalidina fiha. Kekal dalam api neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia tak percaya dengan peraturan Allah. Berarti sudah tidak percaya rukun iman ke-6, takdir. Jangan sampai bunuh diri. Gara-gara apa bunuh diri itu? Berkecamuk mikirkan ekonomi, politik, sosial yang terbengkalai, religius, keagamaan yang asik berdebat sana berdebat sini. Maka saya bilang tadi dalam YouTube saya semalam, jangan tuhankan. Amalan kok dituhankan. Itu judul saya semalam. Orang nengok, ya apa Pak Ustadz nih? Amalan kok dituhankan. Itu dia. Jadi dalam hal ini, kemana kaji kita, biar tenang Bapak Ibu dalam beribadah kepada Allah. Apapun kenyataan, hari-hari berganti hari, bulan, tahun, nggak terasa kita sudah 36 tahun, 38 tahun tadi Abang bilang. Kurang lebih kalau kita umur 55 tahun. Tapi nggak perlu kita pikirkan, kenapa? Kita cuma menuhankan Allah, bukan menuhankan harta dan tahta. Tak boleh kita menjadi orang kaya sama orang berkuasa, ya Ustaz. Boleh. Tapi jadikan kekayaan dan kekuasaan itu jalan untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah. Terakhir, apa kata Rasulullah? La yu'minul abdul imana kullah. Tak akan dinyatakan seorang hamba itu beriman kepada Allah secara sempurna. Hatta yatrukul kadiba. Sampai ia meninggalkan kedustaan. Minal mazahah, dari canda-canda. Kita banyak guyon sekarang Mbak, tapi dusta semua. Apa guyonnya? Ini kan guyon nih. Berjemaah kita sholat di masjid nih, tapi tak tahu kita jemaah kita tadi kenapa dia tak nampak lagi, tapi tak mau tahu kita apakah dia sakit atau udah meninggal. Rupanya betul, itu yang kejadian tuh. Tiba-tiba udah bawa busuk di dalam kamar tuh. Orang tak pernah kita tengok dia sakit. Kita tunggu aja. Berita duka cita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak begitu tak datang, kita datang ke rumah-rumah satu persatu. Sekarang tak ada lagi. Kalau bisa dipasangkan sekarang bareng ke makmur masjid. Siapa yang sakit datangi. Itu hadis Rasulullah juga, riwayat Muslim. Loh, saya sekarang pejuang hadis nih. Bang Faisal bukan nggak sempat, kapan-kapan dia datang ke rumah Ustaz. Awak pun meraba tadi naik tangga, yang mana Bang Faisal? Ya udahlah, mungkin sibuk, entah mungkin banyak makan cabai Bang Faisal tadi, nggak nampak, dia pun tak tahu yang mana Bang Faisal. Tapi saya tanda tadi ada nampak jenggot di dalam WA, syukur WA tadi ada gambar. Kan gitu sekarang mengundang orang pesta pakai WA, sekarang Bapak kirimkan amplopnya sama pakai WA, gitu aja udah, usah datang. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, kirim orang pakai medsos Pak, melalui WA. Kirimkan amplop tuh pakai WA, fotokan amplop Bapak tuh, tunjukkan uang ya, terus fotokan kirim WA, udah, gak usah datang. Awak gara-gara itu tak habis-habis. Tak habis-habis Bang Faisal. Gula saya di rumah, kurang pahala saya. Udah sampai sini mengerti Pak ya? Saya rasa bukan di lingkungan saya aja yang kejadian ini. Semua dunia ini gara-gara elektronik itu hilang silaturahmi, berhasil. Hati-hati. Disinilah kita harus menunjukkan kekompakan kita. Udah tak pernah Bapak dan Ibu bersinggungan, bersentuhan atau bersilaturahmi, jiran tetangga, apa guna cuma sholat di masjid nih? Ini yang saya maksud tadi guyonan, candaan. Ini kan candaan namanya ini.
Untuk mendapatkan pahala tadi besar, sholat ke masjid. Kalau tak pernah orang yang sholat berjemaah di masjid nih tahu jiran tetangganya sakit, bagus bapak sholat di rumah aja, panggil bini, panggil anak, panggil menantu, panggil cucu. Penuh rumah itu. Itu kenapa pahala sholat berjemaah di masjid itu besar. Kepedulian kita dalam. Yang nggak punya anak di rumah datang ke masjid, tetap terhibur dia karena anakku nggak ada, udah meninggal dunia. Tapi banyak anak seumurku yang di masjid sholat di sana, itu bagaikan anakku juga. Makin dekat. Apa maksudnya? Pasti mak tua itu akan mengatakan, apa kabar kona? Sehat kau? Iya, alhamdulillah sehat. Aku udah nengok uwo teringat, mak uwo pun gitu juga. Udah ngeliat engkau nak teringat anak uwo. Udah kayak saudara kandung udah. Padahal bukan muhrim. Tapi begitulah yang disebut dengan innamal mu'minuna. Ini teori kita aja yang banyak nih. Jadi pembeja ya. Ya. Baik, jadi itu yang pertama. Hatta yatrukul kadiba minal mazaha, sampai meninggalkan kedustaan. Kan kedustaan itu. Apa guna sholat berjemaah di masjid nih kalau tidak mendapatkan kebenaran? Apa kebenaran tadi? Saling bersilaturahmi, jiran tetangga tahu, apalagi dekat-dekat kayak gini. Udah dekat-dekat kayak gini tak tahu juga apa yang kebenaran. Tak tahu aku. Dia takut tak keluar. Tapi kalau berjumpa di masjid, tak ada kami cakapan. Tes bang. Dan saya teringat almarhum Pak Jamak Sari. Teringat saya almarhum Bang Hasan Tajir. Teringat saya almarhum Bang Saleh Harahap. Almarhum Fahri Panjaitan. Almarhum Bang Mahyudin Usman Batubara. Semua udah meninggal kawan-kawan saya. Saya pun nggak terasa sudah 24 tahun saya berdakwah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wa yatrukul mira, meninggalkan pertengkaran perdebatan. Wa in kana shadiqa, meskipun bapak benar. Bapak tegur abang tegur bapak tuh, marah-marah bapak tuh dan berdebat dia. Udah abang gak usah berdebat juga, diamkan aja. Ya udah Pak, awak cuma mengingatkan aja Pak. Kan enak. Itu yang disebut orang yang beriman sempurna, kata Rasulullah. Kenapa? Dia menuhankan Allah, bukan menuhankan teguran yang harus diterima orang, enggak. Nah ini perkara bapak dan ibu nerima, alhamdulillah. Tak nerima, innalillah. Tak usah panggil lagi. Gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Baik, jadi itu saja kajiannya Pak Ibu. Sedih kita. Tahu Bapak dan Ibu mau tahu kenapa banyak ustadz-ustadz itu meninggal dunia cepat? Mikirin umat. Jadi banyak sekarang ustadz-ustadz itu tak mau meninggal cepat, mikirin amplop lebih enak. Nanti terakhir datang apa? Al-kadhib, mizah tadi. Banyaklah canda-canda yang mendatangkan dusta. Apa yang kau dapat Ustaz? Lucu kali, panggil lagi Ustaz itu lucu kali. Kondisi sosial akhlak kita hancur. Belum yang kritis. Nah, kenapa nggak datang? Ngapain aku datang, Mak? Asik ketawa-ketawa aja Pak Ustadz tuh. Mak pun ketawa aja kerja. Mak tak pernah melihat. Kasih Mama ketawa aja bagaimana kebingunganku di sekolah. Bagaimana kebingunganku di kerjaan. Bagaimana bingungku dengan biniku. Bagaimana bingungku dengan lakiku. Asik ketawa aja Mama. Gara-gara ketawa aja Ustadz tuh ngajarkan. Izin Bang ya. Makanya dulu paling sedikit ustadznya, karena yang kayak gini-gini modelnya. Kalau sekarang berserak semuanya, karena udah menjadi apa? Lapangan pekerjaan. Paham maksud saya Bang? Paham Bang?
Kayak mana orang-orang pelawak tuh sekarang mendapatkan pekerjaan menghibur orang ketawa-ketawa. Sekarang begitulah banyak sekarang tuh melawak semua di masjid. Menyanyi di masjid. Oma-oma ini sedap kali Ustaz tuh, paten kali suaranya, menyanyi aja kerjanya. Yang dibahas itu kondisi masalah sosial, bagaimana jiran tetangga antara jemaah masjid ini tak pernah dikupas. Kalau dikupas apa? Tak tahu dia nggak akan dipanggil lagi. Tak berasap lah dapurnya. Kalau itu dijadikan mata pencarian, makanya para sufi dulu tuh bisa aja minta berdoa pada Allah, tiba-tiba datang orang ngantarkan makanan. Tapi nggak mau dia. Karomahnya itu ditutupkan. Makanya mereka bekerja juga sebagai minimal adalah menjual kayu bakar. Biar tak tahu orang kalau dia wali, dan biar tak jadi dia sombong dengan kewaliannya. Jangan-jangan banyak yang gila sekarang tuh para wali semua itu. Tapi kita gila ngelihat orang yang bajunya, mobilnya, macam nggak tahu kita mobil rumah sekarang banyak mewah-mewah, kredit. Awak tak bangga nengok orang pakai mobil mewah sekarang, kenapa? Kredit, ketahuan dah. Ya, tapi tak semua yang kredit. Ya, artinya begitulah kita pahami apa yang mau dibanggakan nih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Udah selesai, Bu. Ya, itu ya kajiannya ya. Dipahami benar-benar, diterima dengan seksama. Biar Bapak Ibu tidak naik kolesterolnya. Semua punya kolesterol, asam urat, gula darah rendah. Tapi ketika kita pulangan pada Allah, insya Allah mudah-mudahan sejam 2 jamnya kambuhnya itu habis itu tenang lagi perasaan kita. Baik, mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua. Minta izin, minta maaf bila pertemuan pertama sangat menyentuh perasaan kita. Tapi apa kata Imam Syafi'i? 2 gaungnya menyampaikan kebenaran. Kalau dia cocok, dia akan bermohon ampun pada Allah. Tapi kalau kebenaran itu tak cocok sama dia, dia tersinggung. Itunya dia. Maka orang yang cocok itu adalah orang yang beriman tuh kata Imam Syafi'i adalah yang disampaikan ustadznya itu kena ke hati, istighfar, dia terus merenung. Kalau yang tak cocok tuh tersinggung. Kenapa? Karena tak pernah dia mau dinasihati. Kalau udah jemaah seperti itu, susah dinasihati lagi. Terakhir berubahlah Ustadz dalam mengkaji. Kaji-kaji lawak lah yang datang selama ini mengaji. Udah dapat terjawab, tinggi-tinggi anak-anak kita sekolah, paten-paten mereka merantau, durhaka pada orang tua. Na'udzubillah. Sumpah, na'udzubillah. Karena hakikat dari keislaman itu adalah akhlakul karimah, akhlak mulia. Pada Allah mohon ampun para bapak dan ibu, abang dan kakak sekalian, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.